Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Hussein dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan gagal ginjal untuk mata kuliah keperawatan kritis. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Pasien kritis merupakan pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, baik aktual maupun potensial yang mengancam jiwa. Ini semakin kritis, semakin besar kemungkinan untuk menjadi sangat rentan, tidak stabil, dan membutuhkan perawatan yang intensif. Sedangkan untuk penyakit ginjal sendiri ini berlangsung perlahan-lahan, ini berlangsung lama dan menetap, yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan menimbulkan gejala penyakit. Untuk angka kejadiannya, 1 dari 10 orang di seluruh dunia mengalami penyakit ginjal. Ini tahun 1990, penyakit ginjal ini menjadi penyebab kematian nomor 27, dan pada tahun 2010 ini menjadi urutan ke-18. Pada tahun 2015, 1,2 juta orang meninggal dunia karena penyakit ginjal atau kegagalan fungsi ginjalnya, meningkat 3,32% sejak tahun 2005. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyakit ginjal ini menjadi ranking kedua pembiayaan terbesar dari BPJS Kesehatan. Hemodialisis, di mana ini merupakan terapi pengganti ginjal untuk pasien penyakit ginjal tahap akhir. Ini angkanya meningkat dari tahun ke tahun. Ini tercatat pada tahun 2015 ini sebanyak 30.554 pasien aktif yang menjalani hemodialisis. Ini untuk faktor resiko gagal ginjal, di mana berbagai faktor resiko itu menyebabkan aterosklerosis atau penyempitan pada pembuluh darah, sehingga suplai darah ke ginjal ini mengalami gangguan, sehingga mengalami penurunan fungsi ginjalnya. Ini berbagai penyebab penyakit ginjal, adanya hipertensi, diabetes, perdarahan, gangguan saraf, kecelakaan atau trauma, nefritis atau peradangan pada ginjal, penyakit autoimun, dan adanya tumor. Nah, ini sebanyak kurang lebih 50-60% penyakit ginjal itu disebabkan karena kardiovaskuler, yang dimana ini hipertensi dan diabetes. Untuk tanda dan gejalanya, ini untuk pada awalnya ini penurunan urin output karena adanya kelebihan cairan di dalam tubuh, gangguan fungsi ginjal, ini menyebabkan hipertensi. Nah, ini tadi hipertensi itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal juga dapat menyebabkan hipertensi karena salah satu fungsi ginjal adalah mempertahankan atau mengatur tekanan darah. Ini kerja jantung menurun, pasukan oksigen juga menurun. Ini kelebihan cairan di paru-paru menyebabkan sesak nafas, adanya edema ini di ekstremitas. Ini berbagai komplikasi yang dapat disebabkan oleh penyakit ginjal. Ini gangguan keseimbangan cairan, gangguan keseimbangan potasium, lalu gangguan eliminasi, adanya kekurangan produksi eritropoietin,
keseimbangan asam basa. Ini kekurangan vitamin D dapat menyebabkan osteodystrofi. Terus gangguan eliminasi fosfat. Pengajian keperawatannya ini dapat menggunakan ABCDE atau dapat dilakukan per sistem. Untuk RW ini dapat dicek apakah ada pasien mengalami sumbatan karena penurunan kesadaran, apakah ada benda asing, adanya cairan, atau adanya lidah satu atau snoring. Untuk pada breathing, bagaimana pasien, apakah mengalami sesak nafas, bagaimana pola nafasnya, iramanya, apakah mengalami cyanosis. Di bagian sirkulasi tadi ada hipertensi atau tekanan darahnya bagaimana, apakah turun ataukah naik karena mengalami gangguan ini ya, ketidakseimbangan tekanan darah ya. Terus adanya edema, apakah ada bagaimana capillary refill time-nya, apakah ada penurunan kesadaran, lalu bagaimana suhunya, apakah ada penurunan suhu atau peningkatan suhu. Ini untuk per sistemnya bagaimana pernafasannya tadi. Untuk sirkulasinya hampir sama ya. Untuk perkembangannya dihitung balance cairannya. Untuk pemeriksaan penunjangnya ini perlu dicek tes kreatinin GFR, nanti cek kimia darah lengkap, analisa gas darah, ini pemeriksaan urin. Untuk pemeriksaan radiologisnya ada IVP, USG, rongsen abdomen, EKG, renogram, dan rongsen torak. Untuk penata laksanaannya ini untuk memperlambat kerusakan yang lebih lanjut. Ini kolaborasi untuk pemberian secara farmakologis. Lalu untuk mengkoreksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, pemberian alat bantu pernafasan, terapi ginjal ini dapat berupa dialisis ya. Untuk lebih lanjutnya dapat kolaborasi untuk transplantasi ginjal serta untuk pencegahan infeksi. Untuk masalah keperawatan yang dapat muncul ini kelebihan volume cairan, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kelelahan atau fatigue, ketidakefektifan pola nafas, penurunan cardiac output, gangguan pertukaran gas, risiko infeksi, intoleransi aktivitas, dan defisit pengetahuan. Masalah yang kompleks ya, dapat muncul banyak permasalahan. Itu tadi asuhan keperawatan pasien kritis pada gagal ginjal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Oke, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.